pertama, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan doa para ulama, doa para pemimpin kita, dan juga doa para jamaah, hari ini Ustadz kita Al-Mukarram Abdul Samad As-Sinema ada di sini. Jadi bukan karena seseorang ataupun apa, tapi karena doa kita semua. Yang kedua, bahwasanya Ikatan Alumni Timur Tengah bersama dengan IKAPDA sangat mendukung program-program yang berorientasi kepada peningkatan kualitas daripada penerapan syariat Islam di sini. Tahun ini ada 169 putra-putri terbaik Aceh, hanya 3 dari Aceh Tengah yang kita akan berangkatkan ke Al-Azhar, yang kita didik menjadi calon-calon ulama sekelas Ustadz Abdul Somad As-Sinema. Tahun depan kita ingin lebih banyak, maka kita ingin juga mendorong kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk menggiatkan pendidikan-pendidikan di pesantren-pesantren. Dan yang ketiga, saya atas nama rombongan meminta doa. Kita doakan bersama, semoga Ustadz kita, guru kita, ulama kita diberi kekuatan, senantiasa diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melanjutkan dakwah-dakwahnya. Dari sini, amin ya rabbal alamin. Dari sini kami akan turun ke Biren, ke Pidi Jaya, Aceh Utara, Luk Semawai sampai dengan Langsa. Ini sungguh perjalanan yang sangat melelahkan, namun insya Allah dengan doa kita bersama, insya Allah safari dakwah ini akan berlangsung dengan sukses dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap bela Islam? Siap bela TNI? Siap bela ulama? Takbir! Berizin, walaupun saya udah nikah 15 tahun dan orang Gayo, tapi bahasa Gayo saya belum bisa. Kedepannya aku bercerak Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bupati Aceh Tengah kepada Bapak Dr. Andes Sabil Abu Bakar, disilakan. Sabar, nanti saya turun ke bawah, tapi dengan syarat payung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ustadz Abdul Somad yang sudah kita nantikan bersama-sama beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati saudara unsur Prokopimda Aceh Tengah. Yang kami hormati Pak Zagor, anggota DPR RI, kebetulan hadir bersama kita. Yang kami hormati segenap tokoh agama, tokoh pimpinan organisasi masyarakat, kelompok pengajian serta seluruh masyarakat yang sudah hadir di lapangan Musyara Alun Takeo ini. Pertama sekali, kami mewakili pemerintah dan masyarakat Aceh Tengah mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Abdul Somad dan rombongan di kota Takengon. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya Ustaz sudah ke Kota Jani, Aceh Tenggara, sudah ke Bandar Muria, sudah ke Gayo Luas. Ketiga kabupaten ini adalah anak dan cucu Kabupaten Aceh Tengah. Kami sangat bahagia di antara kesibukan memberikan pencerahan kepada umat. Ustadz masih meluangkan jadwal untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan ilmu kepada kami semua yang sudah hadir. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ikatan Alumni Timur Tengah yang sudah memfasilitasi kunjungan Ustadz ke Aceh Tengah dan seluruh Aceh. Terus terang,
kehadiran Ustaz sangat dinantikan oleh masyarakat yang ingin belajar dan menerima nasihat agama dari sosok Ustaz Abdul Samad. Kegiatan tabligh akbar seperti ini melengkapi aktivitas pengajar rutin yang selama ini sudah berlangsung di kampung-kampung dan di kecamatan di Aceh Tengah. Melalui tabligh akbar dari Ustaz pada hari ini, kita harapkan ada pesan-pesan dan hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat walaupun sedikit. Melalui pertemuan singkat ini, kita harapkan masyarakat semakin bersemangat untuk belajar dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tekad untuk menerapkan syariat Islam di Provinsi Aceh. Masyarakat yang memiliki kesadaran agama yang tinggi pasti memiliki toleransi dan solidaritas sosial yang kuat. Dan masyarakat seperti inilah yang kita butuhkan untuk membangun daerah dan bangsa ini. Oleh karena itu, selaku pimpinan daerah, kami berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Ini saya persingkat, nggak baca lagi yang dua ini. Saya ganti pantun. Wahai teman, dengarlah pesan. Terhadap ulama hendaklah sopan. Tunjuk ajarnya wajib kau simpan, supaya hidupmu dirahmati Tuhan. Enak kan? Wahai saudara, dengarlah amanah. Kepada ulama eloklah tingkah. Tunjuk ajarannya, usaha disanggah. Semoga hidupmu diridai Allah. Wahai saudara cahaya mata, kepada ulama taat setia. Tunjuk ajarannya engkau pelihara, agar hidupmu selamat dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis plakat warga kehormatan dataran tinggi Gayo dari Bupati Aceh Tengah kepada Ustaz Abdul Samad. Pada tadi kita sambut Ustaz di Pendopo dengan tari gua dan adat. Ustaz sudah menjadi salah satu warga Gayo yang terhormat. Ini kita serahkan KTP-nya sebagai warga Gayo. Ini KTP. Ini mohon diterima Ustaz. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Berizin ini. Dilanjutkan dengan tausiah dan doa yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Somad LC MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana keber ibu-ibu, bapak-bapak. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di dekat titi. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Bupati. Saya jumpa Pak Bupati beberapa hari yang lalu di Bogor dalam acara wisuda tahfiz Quran. Yang punya pesantren tahfiz Quran orang Takengon. Allahu Akbar. Yang memberikan wisuda tahfiz Quran Bupati dari Aceh Tengah, Takengon juga. Maka insya Allah anak-anak yang hafal Quran di Bogor, yang dijumpa di Bogor, mereka akan pulang ke Takengon. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Maka
Maka Bapak Ibu jangan sampai lupa masukkan anak-anaknya ke pondok pesantren, insya Allah. Ini contoh negeri ini, cinta pada ulama. Hujan lebat, basah, mereka tetap datang. Ambil gambar dari depan, ambil gambar dari atas pokok kayu, tunjukkan ke seluruh tempat. Begini orang Takengon mendengar ceramah. Kalau pengajian di masjid ramai, itu biasa, betul? Pengajian di dalam gedung, pakai atap, pakai tenda, ramai, itu biasa. Tapi pengajian di tengah lapang, di tengah hujan, orang ramai, yang ditengok bukan artis pakai rok pendek, yang ditengok bukan pula dangdut, yang ditengok ustaz, beratnya pun tak sampai 50 kilo. Bukan pula ulama besar, bukan pula tengku yang hafal Quran, bukan orang hebat, tak ada jabatan. Yang disampaikannya hanya satu pesan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bapak-bapak, hai laki-laki, kalian punya istri perempuan, betul? Perempuan istrinya kan? Sekarang lagi tren ada laki-laki punya istri laki-laki, namanya LGBT. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari penyakit ini, insyaAllah. Tapi dengan syarat apa? Didik dia dengan pendidikan agama. Pesantrennya di mana? Pesantren tahfiz Quran. Habis tamat pesantren tahfiz Quran kemana? Pilihan tinggal dua. Bahasa Arabnya mantap, nanti Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Al-Azhar, akan mengirim anak-anak Aceh Tengah, anak-anak Takengon akan dikirim ke Al-Azhar Kairo, insyaAllah. Amin. Yang bahasa Arabnya bagus, tapi dia ingin tetap di sini karena emaknya tidak mengizinkan, karena ayahnya sayang, tak usah jauh-jauh, takut mati. Jangan cemas, dia akan sekolah di sini. Di mana? Sekolah Tinggi Agama Islam Takengon. Ada? Dari mana Ustaz tahu? Dosennya adik saya waktu di Mesir, di Maroko, namanya Ustaz Irwansah, LCMA. Sama-sama LCMA dari Maroko. Di mana Maroko itu Pak Ustaz? Dekat dari Maroke. Tak ada hubungan dengan Maroke. Kami kuliah di Maroko, jauh. Untuk apa Ustaz sekolah jauh-jauh ke Maroko? Kenapa tidak di Riau saja? Kenapa tidak di Jakarta saja? Kuliah di Jakarta satu semester 5 juta. Sidang terbuka 5 juta. Sidang seputar-putar tutup 15 juta. Buka tutup 25 juta. Duit tak ada. Tapi alhamdulillah, anak-anak Aceh Tengah, anak-anak Takengon akan dikirim. Duitnya dari mana? APBD. Betul? Siapa yang mau ngasih APBD? Pak Bupati tak ada berjanji. APBD bisa keluar melalui apa? Melalui perda, peraturan daerah. Betul? Peraturan daerah siapa yang buat? Anggota DPR. Anggota DPR siapa yang milih? Ibu-ibu siap memilih anggota DPR yang mengirim anak, setuju mengirim anak, menyekolahkan anak-anak kita hafal Quran di Bogor, buka pesantren di Takengon, dikirim ke Al-Azhar Kairo, disekolahkan di Sekolah Tinggi Agama Islam. Mereka inilah yang akan menjaga negeri ini dari narkoba, betul? Dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Kenapa itu ribut? Tak dapat sembako. Mengumpulkan orang sebanyak ini sampai penuh tanah lapang, ini bukan senang. Kalau tak percaya Bapak Ibu, bagaimana susahnya mengumpulkan orang di zaman sekarang, mengumpulkan orang di tanah lapang. Tanya caleg-caleg.
Susah mengumpulkan orang. Sudah dikasih sembako, tak juga datang. Dikasih amplop duit, tak juga datang. Tapi siang ini, tolong jawab dengan jujur. Siap? Saya mau tanya, ini dipaksa Pak Bupati atau rela, sukarela datang? Jangan ada dusta di antara kita. Saya sangka datang ramai begini karena takut sama Pak Bupati. Mohon maaf, Ustaz Somad ini suuzan. Ustaz Somad ini pendatang. Saya bertanya begini, bukan saya orang luar yang datang ke Gayo. Saya sudah resmi dapat KTP sebesar menjadi anggota masyarakat Gayo. Pakaiannya sudah, KTP-nya sudah, tinggal belajar bahasa Gayo aja sikit-sikit lagi. Tapi insya Allah minum kopi Gayo 2 bulan ini lancar. Kok Ustaz bisa minum kopi Gayo 2 bulan, dikasih Pak Bupati 1 kardus besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri ini cantik. Saya sudah menengok dengan mata kepala. Ini orang Gayo adalah para bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Negerinya indah, minumannya sedap, makanannya. Tinggal lagi bersyukur pada Allah. Abdul Somad, jangan kau ragu pada orang Gayo. Bagaimana mereka bersyukur pada Allah. Hujan lebat mereka datang. Walaupun hujan mereka dengar pengajian. Apalagi yang kau ragukan? Tak ragu sikit pun. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik. Yang aku ragukan adalah anak-anak kita dirusak oleh warnet. Betul? Anak-anak kita dirusak oleh TV. Anak kita dirusak oleh YouTube. Kalau gitu YouTube kita haramkan saja. Jangan. Karena jamaah tahu Ustaz Somad dari YouTube. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI rela basah di siang ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Tadi ada yang sudah ada di lapangan ini sejak jam 11 tadi. Betul? Kalau jam 11 di sini, sholat Jumatnya di mana? Yang perempuan, yang laki-laki sholat Jumat penuh. Ustaz Somad, saya lahir di Takengon, besar di Takengon. Baru ini menengok masjid agung kami seramai ini Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mengumpulkan orang sebanyak ini bukan siapa-siapa, bukan hamba Allah, bukan manusia. Yang mengumpulkan orang sebanyak ini adalah innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa tak ditahan hujan? Kenapa tak pakai pawang? Kenapa tak diberhentikan hujan? Orang Gayo, orang Takengon tak mau pakai pawang karena pawang minta pada jin, jin minta pada setan. Orang Takengon hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? La ilaha illallah. Orang Takengon mau menunjukkan kami tidak meminta kepada selain Allah. Kami tak minta tolong kepada selain Allah. Mau hujan-hujanlah, kami tetap datang, kami tetap mendengar ceramah. Karena kami inginkan hanya balasan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz enak ngomong gitu, Ustaz kan di bawah tenda. Saya ceramah singkat saja. Biasanya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena hujan, saya tengok dulu. Kalau nampak saya ada beberapa payung bergerak, langsung saya tutup, berhenti. Saya ceramah, tulis ada pertanyaan di kertas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, sudah saya kantongi tadi ada, sudah hilang pula pertanyaan. Nah, ini ada di kertas. Nanti saya jawab. 3 isi ceramah. Pertama, tausiah. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kita akan berdoa bersama-sama. Semoga Aceh Tengah, semoga Takengon menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun qabul. Syaratnya ada 3. Yang pertama, akidahnya harus benar. La ilaha illallah. Jangan minta ke pokok kayu, jangan minta ke keris, jangan minta ke pedang, jangan minta ke tombak,
jangan minta ke sungai, jangan minta ke hantu, jangan minta ke setan. Ada hantu yang tinggi, namanya bego ganjang. Ada hantu yang pendek, gundul, namanya tuyul. Ada hantu yang naik motor, namanya Harley Davidson, nama hantunya Dracula. Ada yang melompat-lompat aja, hantu Cina. Ada yang melompat pun tak sanggup, suster ngesot. Ada yang mulutnya berlubang, sundel bolong. Insya Allah kita semua sudah selamat dari itu semua. Iza jaa nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk ke dalam agama Allah. Tidak ada lagi di Takengon satupun yang menyembah kepada selain Allah. La ilaha illallah. Ini masih ada anak muda tidak jadi nikah hanya gara-gara beda bintang. Mohon maaf Adinda, aku tak jadi meminang engkau karena bintangku Taurus, bintang kau Pisces. Taurus kambing, Pisces ikan. Taurus tak mau nikah sama ikan, takut gembung masuk angin. Tinggalkan itu semua, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan menyembah setan, tinggalkan menyembah hantu, tinggalkan menyembah pokok kayu. Tadi sudah kau katakan, angkat dua tangan, Allah Akbar. Yang lajang-lajang, yang belum laku, yang belum nikah, jangan ke dukun, jangan minta. Apa kata dukun? Pergi engkau cari 7 bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga yasmin, bunga kemboja, bunga apa lagi? Bunga tai ayam. Lalu di blender, habis itu dibaca mantra-mantra, dibaca, diminum. Nanti kalau kau minum 7 bunga ini, mandi di 7 sumur, mandi di 7 air, insya Allah kau cepat laku. Wajahmu akan merah. Begitu selesai diminum, muka pun merah. Kata dokter puskesmas, kena alergi bunga. Jangan lagi. Kalau mau minta solat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Datang baik, alhamdulillah. Datang anak gadis, alhamdulillah. Datang janda, kenapa ketawa? Alhamdulillah juga. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan yang pertama, perbaiki akidah, masukkan anak ke pesantren di Bogor. Pesantren Hidayatullah namanya. Apa namanya? Hidayatullah di Bogor. Pimpinannya Ustadz Hanafi namanya. Orang mana? Orang Takengon. Hadir, ikut Ustadz Hanafi tadi. Mana? Berdiri dulu Ustadz Hanafi. Ada orang Takengon mau menengok orang Takengon. Sesama orang Takengon dilarang saling menengok. Asli orang Takengon. Belajar Al-Quran. Lalu kemudian buka pesantren. Udah, duduk Ustadz. Takutnya tak disuruh duduk, Ustadz segan. Yang di belakang, jangan ribut, dengar aja baik-baik. Insya Allah, yang duduk di atas pagar, hati-hati jatuh nak. Aku bangga menengok kalian anak muda. Anak muda mendengar pengajian. Itulah yang akan menjadi gubernur Nanggro Aceh Darussalam 20 tahun. Tuh, yang pakai peci itu akan menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos, Dinas Pendapatan Daerah. Insya Allah mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ustadz Somad, waktu Ustadz ceramah dulu di Takengon 20 tahun yang lalu, aku di pagar mendengarkan ceramah Ustadz. Anak muda sibuk pacaran, anak yang lain sibuk di warnet, anak yang lain sibuk main narkoba, anak yang lain pakai lem kambing. Tapi ada anak muda di Takengon mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Inilah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih syababal muslimin. Jaga anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Ustadz Somad, saya tak sanggup mengirim anak saya ke Hidayatullah Bogor. Jauh Pak Ustadz. Tiketnya mahal Pak Ustadz. Tidak usah kirim anak jauh-jauh. Ternyata di Takengon, di Aceh Tengah sudah ada pondok pesantren. Apa nama pondok pesantrennya?
maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda. Apa arti maqam? Kuburan. Maqam bukan kubur. Maqam artinya kedudukan. Mahmuda yang terpuji. Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Masukkan anakmu ke pesantren, insya Allah Allah akan tempatkan dia di tempat yang terpuji. Ustaz, saya tak punya suami, tak ada uang untuk menyekolahkan anak saya. Tidak ada alasan anak yatim untuk tidak sekolah. Baru hari ini saya tahu, Pak Bupati tak pernah cerita. Rupanya abang Pak Bupati cerita, Ustadz Somad, Pak Bupati dulu umur 3 tahun ditinggalkan ayah kami, sedangkan saya umur 5 tahun. Abang Pak Bupati umur 5 tahun, Pak Bupati umur 3 tahun. Tidak ada ayah, bisa sekolah, bisa berhasil. Jadi yang membesarkan bapak berdua siapa? Emak kami. Itulah tadi yang jumpa, hampir 100 tahun umurnya, matanya masih terang, badannya masih sehat, berfoto dengan saya. Apa kata saya tadi? Ma, doakan saya supaya saya sehat, minta doa kepada orang tua. Jangan takut pada tak ada, jangan cemas pada kesusahan, jangan putus harap pada kuasa Allah. Bisa menyekolahkan ibu-ibu yang ditinggal suami, yang tak ada suami, yang dalam keadaan susah membesarkan anak, datang ke Pak Bupati, datang ke abang Pak Bupati, datang ke emak Pak Bupati, tanya bagaimana membesarkan anak. Yang ada suami tapi jarang pulang, Bang Toib namanya. Maka jaga anak-anakmu. Malu kalian, suaminya hidup, istrinya ada, suaminya sehat, bininya segar bugar, tapi anak pecandu narkoba, anak pezina, anak tak sekolah. Anak kamu berapa? 2 orang. Jadi orang dua-duanya, satu setan, satu hantu. Malu, tapi ada ibu yang suaminya meninggal, yatim, bisa menyekolahkan, berhasil anak, bukan 2 orang, bukan 5 orang, 7 orang. Ini pelajaran berharga bagi kita. Abdul Somad tidak bercerita panjang lebar. Yang pertama, kuatkan akidah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidahnya sudah baik, perbaiki ibadah. Ibadah apa? Salat berjamaah. Alhamdulillah, tadi salat Jumatnya ramai. Tapi salat Jumat ramai itu biasa. Salat Jumat ramai itu tak ada yang luar biasa. Kalau mau menengok pengajian ini berhasil atau tidak, tengok besok salat subuh. Tengok besok salat subuh. Kalau salat subuh ramai, tolong Bapak Ibu besok ambil foto di masjid-masjid. Salat subuh setelah pengajian Ustadz Somad. Kalau pemain inti tetap bertahan, gagal ceramah kita. Tapi kalau pemain besok bertambah, ada pemain naturalisasi, insya Allah berhasil. Standar pengajian berhasil, bukan ramai di tanah lapang. Standar berhasil pengajian, bukan ramai. Tapi ini sudah syukur luar biasa. Hanya Allah yang membalas Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas sampai ke belakang? Soalnya banyak yang bertahan di belakang tidak bubar, bukan karena suara jelas, karena tak bisa keluar, terjepit. Tapi insya Allah basah-basahnya pun bernilai ibadah insya Allah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Insya Allah yang selama ini rezekinya susah, sulit, balik dari pengajian ini mudahkan rezekinya ya Allah. Yang selama ini suaminya belum sembahyang, mudah-mudahan selesai ini suaminya rajin sholat berjamaah. Yang selama ini masih lajang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang sudah nikah belum punya anak, didapatkanlah hendaknya anak para penghafal Al-Quran insya Allah. Ustaz Somad, saya belum menikah Pak Ustaz. Umur berapa? 40 tahun. Kenapa kau tak nikah? Saya takut sama perempuan Pak Ustaz. Apa kau takutkan perempuan? Apakah ibu ini seram-seram? Tidak, baik-baik ini semua. Yang penting kau luruskan niat,
banyak ibadah, berdoa kepada Allah, akidahnya sudah baik. Yang kedua, perbaiki ibadah. Salat sudah apa belum? Sudah. Puasa, jangan sampai tinggal puasa. Ibu-ibu kemarin tinggal puasanya 90 hari. Betul? Banyak yang tak ngaku. 90 hari puasa ibu tinggal. 30 hari waktu mengandung anak, 30 hari waktu menyusukan tahun pertama, 30 hari menyusukan tahun kedua. Hutang ibu 90 hari. Hai anak-anak, untuk satu anak emak kalian punya hutang 90 hari. Bayar. Bagaimana cara membayarnya? Puasa sunat Senin Kamis dengan niat puasa qadha, bukan kata. Qadha. Besok hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad, habis Ahad hari Senin, hari Senin malamnya niat, aku niat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari. Setahun ibu puasa sunat, maka lunas hutang satu anak. Suami-suami, bangunkan nanti malam istrimu, suruh puasa sunat. Ibu puasa sunat bagus, uang belanja berkurang, badan bisa ramping. Banyak orang menduga saya ramping karena banyak puasa sunat. Tidak. Sampai hari ini kerja saya makan. Dikasih kepiting lewat, dikasih tadi ikan apa namanya tadi, ikan kecil. Masya Allah, sedapnya luar biasa. Ustadz, udah ada pantangan Pak Ustadz? Ada. Apa pantangannya? Satu, pantang dekat. Asal dekat habis. Makanya saya senang betul makan dekat orang yang mau makan udang, kolesterol. Mau makan cola, diabetes. Mau makan sop, jantung koroner, mati aja lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyehatkan badan, banyak-banyak puasa sunat. Salat sudah, puasa sudah, zakat, bayar zakat. Bayar zakat. Jangan sempat lupa bayar zakat. Kalau di sana bayar zakatnya ke badan amil zakat. Tapi di Takengon, di Aceh Tengah, bayar zakat ke Baitul Mal. Tempat salat Baitullah, tempat bayar zakat Baitul Mal. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa aqimus shalah wa atus, bayar zakat. Saya tidak mau menanya-nanya Pak Bupati. Pak Bupati, berapa zakat Aceh Tengah? Saya tak mau tanya, saya tak mau tahu, saya tak mau mendikte. Yang jelas bayar zakat. Yang tak bayar zakat, nah itu nampaknya minta zakat dari suaranya. Mereka minta bapak ibu yang di depan duduk, yang di depan tak bisa duduk karena tak ada alas. Akhirnya yang depan tak mau duduk, yang belakang tetap ribut. Saya pun tak tahu apa yang mau disampaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa sudah, salat sudah, zakat sudah, haji. Kenapa kau belum haji? Insya Allah kalau niatmu baik, kau tanam kopi, begitu memetik kopi, apa niatnya? Mau pergi haji, 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 mau pergi haji. Insya Allah berangkat haji karena kopi terbaik di dunia, kopi kayu, insya Allah. Amin. Sekarang banyak orang tak berangkat haji, padahal duitnya banyak. Kenapa? Karena waktu menanamnya niatnya kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Sekarang saya tanya dengan bapak, jawab dengan jujur, apakah salah kawin lagi? Sekarang saya tanya sama ibu, apakah salah kawin lagi? Tidak, kata dia. Udah, setuju, udah mainkan. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kata Nabi, di antara doa yang makbul, doa waktu tahajud malam, doa antara azan dan iqamat,
doa ketika sedang perang, dan ada satu yang paling menakutkan ibu-ibu, doa ketika sedang hujan. Nah, itu tadi banyak yang mengaminkan. Insya Allah rezekinya bertambah, dia tidak pikir macam-macam, tapi dipakainya berangkat haji dan umrah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Ya Allah, murahkan rezeki kami di Aceh Tengah, murahkan rezeki kami di Takengon, sehingga kami bisa berhaji ke Baitullah insyaallah. Amin. Tapi jangan lupa sedekah tetap. Tolong saudara kita yang ada di Sigi, di Donggala, di Palu. Saya ke Aceh ini tidak singgah ke Riau. Dari Palu langsung ke Jakarta, langsung ke Aceh. Dari Palu langsung. Makanya pakaian ini dikasih pakai pakaian kayu. Karena pakaian dari Palu sudah banyak kotor. Kasih pakaian kayu. Apa maknanya? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu. Rumah-rumah rata dengan tanah. Berapa luasnya? 40 hektar. Lama saya tegak berdiri. Rumah yang megah, mewah. Jangankan tiangnya, atapnya pun tak nampak. 40 hektar rata dengan tanah. Tinggal 4 batang pokok kelapa. Itu pun bersengketa. Kata yang punya tanah, ini kelapaku. Kata yang punya kelapa, ini kelapaku. Kata yang punya tanah, tidak, karena kelapa ini sudah pindah. Sampai sekarang belum selesai pokok kelapa ini. Saya pun waktu ditanya bingung, Ustaz, ini pohon kelapa siapa? Yang nanam siapa? Saya. Tanahnya di mana? Sana. Waktu terjadi likuifaksi namanya, mengalir macam di blender. Tepung, telur ayam, mentega, kasih air, blender. Begitulah tanah itu berputar rata dengan tanah. Maka kita doakan saudara kita, mudah-mudahan yang terkena musibah di Donggala, di Palu, di Sigi, diberikan Allah kesabaran insyaallah. Mereka bukan orang Aceh, mereka orang Sulawesi, orang Makassar, orang Kaili, tapi kita diikat oleh satu ikatan, la ilaha illallah. Di sana ada yang Kristen, ada yang Katolik. Mereka bukan saudara kita satu agama, tapi mereka saudara kita satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ada saudara satu agama, ada saudara satu kebangsaan. Mesti kita tolong, kirimkan duit ke sana. Kemarin Ustaz Somad ke sana bawa apa? Bawa duit. Berapa duit Ustaz bawa? 1,1 miliar. Banyak duit Ustaz, duit orang. Duit orang saya bawa ke sana. Tapi tidak kami pakai. Tiket, makan, penginapan, itu tak kami pakai. Bawa sampai di airport, jumpa saya. Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Bapak dari mana? Saya dari Aceh. Oh, saya mau ke Aceh, Pak. Saya dari Aceh, membawa bantuan. Ini mesti kita amalkan. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga adalah akhlak. Tak ada guna amal kau banyak, tak ada guna amal kau banyak kalau tidak ada akhlak. Ini nampaknya Ustaz Somad tidak berakhlak, membelakangi Pak Anggota Dewan DPR RI, membelakangi Pak Bupati, membelakangi tengku-tengku, membelakangi pimpinan daerah, membelakangi Ustaz-Ustaz. Kenapa Ustaz berani membelakangi mereka? Oh, kalau gitu kita balik, sekarang saya menghadap mereka. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan anak-anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan bapak-bapak diberikan keturunan yang baik-baik. Inilah pengajian kita siang ini. Kalau nanti ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 3 syarat menjadi muslim yang baik. Ada 3. Akidahnya benar, ibadahnya baik, dan berakhlak. Dah berapa lama Ustaz ceramah? 40 menit. Jam saya tak mungkin bohong. Kalaupun harganya murah, tapi dia tak pernah bohong. Untuk apa jam mahal, tapi ditengok mati. Nah, saya sudah tausiah. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disortir. Ada yang pertanyaannya sama, ditinggalkan. Orang tua saya sudah puluhan tahun bertengkar dengan saudaranya hanya karena harta warisan.
Tolong jelaskan bahayanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang berkelahi karena warisan, pulang dari sini kalian bagi harta warisan. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Undang ustaz-ustaz, kenapa kelahi masalah warisan? Karena tidak sekolah pesantren, karena tidak sekolah agama, karena tidak dimasukkan ke daya, tak tahu jatahnya berapa, akhirnya berkelahi. Maka bagi harta warisan menurut hukum Islam. Bagaimana pandangan Islam? Orang yang berkepribadian ganda, kadang-kadang muncul kewanitaannya, kadang-kadang muncul laki-lakinya. Ini bencong, padahal dirinya berontak. Maka diruqyah, pergi ke masjid, cari buya, cari ulama, diruqyah. Mungkin dia sedang dimasuki jin LGBT. Lalu kemudian dilatih, minta Bapak Kasdim, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, minta latihan tentara, baris per baris, supaya dia selamat dari penyakit homoseksual. Ustaz, saya rekanan bank konvensional, saya membuat perjanjian bank nasabah, mau minjam uang, akad kredit. Dilaknat orang pelaku riba, yang makan riba, yang transaksi riba, yang diberi makan riba, yang mencatat, semuanya sama. Maka berhenti riba, beralih ke bank syariah. Bangga jadi orang Aceh, karena bank yang pertama berubah menjadi bank syariah adalah Bank Aceh. Allahu Akbar. Kebanggaan kami karena tulisan tangan saya dapat Pak Ustadz baca. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu SMP pernah buat akun FB, isinya adegan porno. Kemudian setelah saya ngaji ternyata itu dosa jariah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara tobat? Tobatnya kau tutup itu FB-mu supaya jangan ditonton orang. Kalau tidak, rekeningnya mengalir. Cari orang yang paham, blok itu FB. Yang kedua, salat sunat taubat, insyaallah diterima Allah taubat nasuhamu insyaallah. Amin. Sejak usia 3 tahun, adik saya sudah jadi yatim. Dia sering diberi uang tetangga. Seandainya uang itu diberi tetangga, kami belikan untuk dapur. Apakah kami termasuk orang makan harta anak yatim? Kalau engkau mampu, kalau engkau punya duit, jangan makan harta anak yatim. Tapi kalau tidak sanggup, boleh makan sebagian harta anak yatim. Ayatnya dalil Quran, fal yakul bil ma'ruf, makanlah secukupnya. Ibu, suami meninggal, ada orang sedekah, ambil berasnya, engkau boleh ikut makan. Quran membolehkan, fal yakul bil ma'ruf. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Saat ini saya sedang dilanda rasa untuk pacaran, tapi di hati saya tak ada motivasi. Say no untuk pacaran. Ini bukan bertanya, ini curhat aja. Jangan pacaran, jangan pacaran. Siap putuskan mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Ambil HP, cari nomornya, delete. Yang selingkuh-selingkuh berhenti. Pelakor mengganggu laki orang berhenti. Senior senang bini orang, stop. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya keluarga tidak melakukan sholat 5 waktu, sedangkan istrinya selalu sholat 5 waktu? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Sholat, sholat, sholat. Bagaimana cara menghafal Quran waktu sibuk antara kuliah dan membantu orang tua? Sebelum sholat subuh, hafal setengah halaman. Bangun jam 4, mandi, hafal setengah halaman. Baca qobliyah subuh, baca qobliyah zuhur, baca ba'diyah zuhur, baca qobliyah asar, baca qobliyah maghrib, baca ba'diyah maghrib, baca qobliyah isya, baca ba'diyah isya. Itu jurusnya. Hafal sebelum subuh, baca qobliyah subuh, baca qobliyah zuhur, baca ba'diyah zuhur,
baca qobliyah asar, baca qobliyah maghrib, baca qobliyah isya, baca ba'diyah isya. Begitu cara menghafal waktu sibuk. Kapan waktu sholat sunat fajar? Antara azan dan iqamat. Jangan langsung sholat subuh, tapi sholat qobliyah fajar. Qobliyah fajar sama dengan qobliyah subuh. Sholat sunat fajar sama dengan qobliyah subuh. Ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, qul huwallahu ahad. Ustaz, dosakah saya jika orang tua saya menjodohkan saya dengan orang yang tidak saya kenal? Ibu, bapak, jangan jodohkan anak dengan orang yang tidak dikenal. Nanti dia akan kacau balau. Karena zaman kita bukan zaman Siti Nurbaya. Zaman dulu laki-laki tak kenal perempuan. Zaman sekarang anak SD sudah pacaran sama anak TK. Oleh sebab itu, panggil anak perempuan, panggil anak laki-laki, dudukkan bersama, tanya, kau mau nikah sama siapa? Musyawarahkan, cocok, nikahkan. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ala azihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.